Kabar mengejutkan, Manchester United tidak jadi menerima Mason Greenwood kembali. MU diberitakan membuat perubahan besar pada nasib Mason Greenwood. Mereka dikabarkan membuangnya dari skuad. The Sun mengklaim bahwa MU akan meninggalkan Greenwood dari skuad setelah reaksi besar dari pendukung klub. Sementara Athletic melaporkan bahwa awal bulan ini MU berencana mengintegrasikan kembali striker ke dalam tim mereka dengan keputusan yang dikonfirmasi secara internal. Greenwood diskor sejak Januari 2022. Pada Oktober 2022, dia didakwa atas percobaan pemerkosaan dan pemaksaan serta penyerangan yang membuat seorang wanita mengalami cedera di tubuhnya. Namun penyerang MU itu membantah semua tuduhan. Dakwaan tersebut dibatalkan pada Februari 2023 dengan pernyataan kejaksaan yang membuatnya bebas dari jeratan hukum. MU melakukan penyelidikan internal untuk memutuskan apakah Greenwood harus diintegrasikan kembali dalam tim utama. Namun menyusul laporan bahwa mereka siap membawa kembali Greenwood, ada reaksi keras dari para penggemar dan kelompok pendukung wanita yang telah merilis pernyataan kuat pada 11 Agustus. Mereka menuntut Manchester United tidak mengizinkannya bergabung kembali dengan tim. Penggemar selebriti United, Rachel Riley, adalah salah satu yang menyatakan keprihatinannya. Sementara beberapa staf klub dilaporkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari posisi mereka jika Greenwood diberi lampu hijau untuk kembali. MU mengeluarkan pernyataan pada 16 Agustus yang isinya mengatakan bahwa mereka belum membuat keputusan apapun meskipun The Sun mengklaim bahwa MU tidak akan membawa kembali mantan pemain internasional Inggris tersebut. Manchester United kalah, Ten Hag umumkan dua pemain ini harus pergi. Manchester City menelan kekalahan pertama saat takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris di Tottenham Stadium, Sabtu 19 Agustus 2023. Dua gol dari Pape Sarr dan gol bunuh diri Lisandro Martinez membuat MU keok. Usai kekalahan ini, manajer MU Erik ten Hag pun langsung membuat pengumuman. Dia mengakui dua pemain MU harus pergi karena tidak akan masuk seleksi dirinya. Dua pemain yang dimaksud yaitu Donny van de Beek dan Brandon Williams. Keduanya diharapkan bisa menemukan klub baru sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September 2023. Tanda-tanda kedua pemain itu harus pergi sudah ditunjukkan oleh Ten Hag. Dia tak memasukkan nama kedua pemain itu di dua pertandingan beruntun MU musim ini. Ten Hag bahkan memasukkan dua kiper di daftar pemain cadangan MU melawan Tottenham. Sedangkan Harry Maguire tak masuk daftar karena memang sedang mengalami cedera ringan. Ten Hag mengagumi profesionalisme Van de Beek dan Brandon Williams. Meski masuk daftar jual, dua pemain ini tetap konsentrasi saat mengikuti latihan. Saya sebenarnya tak mau sebut nama pemain, tapi yang jelas saat ini mereka harus mencari sesuatu yang lain di klub baru. Tapi mereka ada di sini. Mereka selalu memberikan yang terbaik seperti saat latihan. Brandon, Donny, saya senang dengan penampilan mereka dan senang dengan penampilan mereka di pramusim. Saya pikir babak pertama kami main bagus lawan Spurs. Kami mendominasi pertandingan, tapi Anda harus mencetak gol pertama. Arti gol pertama itu sangat penting. Kami tak melakukannya dan setelah itu saya berpikir permainan mulai menurun sejak mendekati akhir babak pertama. Kami mengoleksi 3 kartu kuning yang tak perlu dan buang peluang emas. That I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I build. Ten Hag menyesali kekalahan MU kontra Tottenham Hotspur. Pada kompetisi Liga Inggris 2023-2024, MU masih belum terlihat tampil baik. Setelah berjuang keras untuk kalahkan Wolves lewat skor tipis 1-0, kini mereka justru harus takluk dari Tottenham dengan skor 0-2. Sudah dapatkan hasil negatif saat baru menjalani pekan kedua, tentu saja membuat rasa kekecewaan datang ke dalam benak Erik ten Hag. Pelatih berpaspor Belanda itu menyatakan bahwa dirinya menyesali skuad asuhannya tak bisa mencetak gol saat bermain impresif di babak pertama. Bahkan ten Hag juga menyoroti kinerja wasit yang seharusnya memberikan penalti kepada Man United. Hal itu terjadi ketika Christian Romero dinilai melakukan handball di kotak penalti dan Michael Oliver mengabaikannya. Performa yang bagus pada babak pertama sehingga kami seharusnya mencetak gol. Kami sangat bagus dalam memberikan tekanan. Kami punya banyak kesempatan untuk mencetak gol dan bahkan layak mendapatkan penalti.
Kini tak ada kata lain bagi MU selain bangkit pada laga selanjutnya saat menghadapi Nottingham Forest pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. That I keep in my mind. I hang around people I don't even like. If they can be happy and Anthony Martial susul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Satu lagi pemain Manchester United yang akan pindah ke Arab Saudi. Nama Anthony Martial dilaporkan saat ini sedang diminati salah satu kontestan Saudi Pro League. Sejak awal tahun kemarin, Manchester United mulai melepas beberapa pemain mereka ke Arab Saudi. Semuanya dimulai dari kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Di musim panas ini, Alex terus mengikuti jejak Ronaldo pindah ke Arab Saudi. Sementara Eric Bailly dan Rafael Varane juga dilaporkan diminati oleh klub-klub Saudi Pro League. 90 Min melaporkan bahwa ada satu lagi pemain Manchester United yang berpotensi pindah ke Arab Saudi. Pemain itu adalah penyerang mereka, Anthony Martial. Menurut laporan tersebut, ada satu klub Saudi Pro League yang dilaporkan sangat ngebet mendatangkan Martial. Laporan itu tidak merinci siapa klub tersebut. Namun mereka memastikan bahwa klub tersebut saat ini sedang berupaya mendatangkan Martial. Klub tersebut dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan Martial. Mereka sedang meyakinkan sang striker agar ia mau pindah ke Timur Tengah. Menurut laporan yang sama, Manchester United tidak akan menghalangi kepindahan Martial ke Arab Saudi. MU sendiri melihat Martial sebagai pemain surplus. Karena sang striker sejauh ini kerap mengalami cedera sehingga minim kontribusi bagi tim mereka. Alhasil MU berharap sang striker laku dengan harga yang mahal agar mereka bisa mendatangkan striker lain di musim panas ini. sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing. Erik ten Hag optimistis Kobbie Mainoo bisa jadi solusi di lini tengah MU. Penampilan Manchester United pada pekan pertama Premier League 2023/2024 tidak mengesankan, terutama di lini tengah. Namun, manajer The Red Devils, Erik ten Hag, yakin sosok gelandang muda tim asuhannya, Kobbie Mainoo, bisa jadi solusi untuk memberikan kemudahan untuk lini tengah The Red Devils. Lini tengah MU tampak bermasalah ketika meraih kemenangan 1-0 atas Wolves di Old Trafford pada pekan pertama Premier League 2023/2024. Bahkan gelandang bertahan MU, Casemiro, terisolasi pergerakannya oleh para pemain Wolves. Pertama, saya tidak melihatnya seperti itu, ujar Erik ten Hag ketika dikatakan Casemiro itu terlalu diekspos seperti dilansir dari Manchester Evening News. Saya pikir dia dibantu oleh Luke Shaw. Ia juga dibantu oleh Lisandro Martinez dan Mason Mount. Namun, yang pasti ini lini tengah yang baru. Kami harus melangkah ke sana, kami harus berkembang. Jadi saya setuju dengan fakta itu, kami harus memperbaikinya, lanjut pelatih muasal Belanda itu. Casemiro saat ini menjadi satu-satunya spesialis gelandang bertahan di MU. Erik ten Hag merasa grafik pasca pertandingan itu menyesatkan. Namun, ia ingin menyoroti hadirnya pemain muda berusia 18 tahun bernama Mainoo sebagai wildcard. Namun, saat ini Mainoo tengah mengalami cedera pergelangan kaki. Cedera itu dialaminya pada laga pramusim melawan Real Madrid dan baru akan kembali ke lapangan hijau sekitar September tahun 2023. Dalam penguasaan bola, kami sama sekali tidak bagus dan harus berurusan dengan aturan dan prinsip. Kami tidak sesuai dengan aturan dan prinsip dalam permainan ball possession kami, maka kami tidak mendapatkan permainan yang bagus, ujar Erik ten Hag.